Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dunia ini kacau karena dipenuhi orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi umat Tuhan diajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan akan membawa berkat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa kita dipanggil untuk memberkati, maka kita akan memperoleh berkat. Hal ini bisa diartikan juga, bila kita mengutuk, maka kita memperoleh kutuk. Tuhan memberikan ganti rugi atau restitusi kepada orang yang memberkati orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Di dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yusuf, di mana 10 kakak Yusuf telah melakukan kejahatan yang keterlaluan. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur lalu menjualnya menjadi budak. Setelah itu mereka menganggap Yusuf lenyap atau mati. Selama kurang lebih 13 tahun menderita, Yusuf menjadi budak di Mesir lalu dipenjara tanpa salah. Tetapi setelah 13 tahun menderita, tibalah waktu Tuhan bertindak dan penderitaan Yusuf dalam sekejap diubah menjadi berkat. Yusuf mendadak diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir dan waktu kakak-kakaknya datang ke Mesir, sebenarnya Yusuf mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi memang dari semula Yusuf tidak mempunyai keinginan untuk membalas dendam. Yusuf mengerti bahwa membalas dendam adalah hak Allah dan dia dipanggil untuk memberkati. Terbukti dari perkataannya kepada kakak-kakaknya yang tertulis dalam Kejadian 45. Yang kedua, membalas kejahatan dengan kejahatan akan merugikan diri sendiri. Orang yang berbuat kejahatan akan dihancurkan oleh kejahatannya sendiri. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman, melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Mazmur 7 ayat 15-16. Orang yang membalas dendam melakukan kejahatan yang seimbang atau bahkan lebih besar. Karena itu dia menjadi orang yang sama jahatnya. Hasilnya adalah kehancuran. Ahitofel adalah seorang yang sangat bijaksana, sehingga dalam Alkitab dikatakan demikian. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Allah. 2 Samuel 16 ayat 23. Tetapi karena Ahitofel dendam kepada Daud, tidak bisa mengampuni Daud. Ahitofel bersekutu dengan Absalom. Karena menurut pendapatnya Daud sudah tidak layak menjadi raja, gembala bagi umat Israel. Ahitofel lupa bahwa Daud dihukum dengan sangat berat oleh Allah, dan Daud bertobat dan sehingga mengalami pemulihan. Ahitofel membalas Daud dengan menasehati Absalom melakukan yang jauh lebih jahat dari dosa Daud kepadanya. Ahitofel berakhir dengan kebinasaan, dan dia bunuh diri. Yang ketiga, kita diajar Tuhan untuk tunduk kepada hukum. Di dunia, kita tunduk dan taat pada hukum yang melarang main hakim sendiri. Sebagai warga kerajaan Allah atau surga, kita taat dan tunduk kepada hukum surga, yaitu Matius 5 ayat 44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara-saudara, bila kita mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, mustahil kita mengutuk musuh dan penganiaya kita. Isi doa kita adalah mengampuni dan memberkati musuh kita. Bahkan dalam Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan perhatikanlah juga firman berikut, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
1 Petrus 3 ayat 9. Yang keempat, kita tahu pembalasan bukan hak kita. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia ini. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk saling bekerja sama dalam segala hal. Namun dalam membangun hubungan dengan orang lain, acap kali kita dihadapkan pada banyak kendala atau masalah. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga otomatis masing-masing punya kehendak, keinginan, ide, dan pendapat yang berbeda pula. Akibatnya perselisihan, ketegangan, kebencian, marah, selisih paham, kesal, jengkel, sakit hati, sering kali timbul dan hal itu berujung kepada permusuhan. Banyak sekali kasus kejahatan terjadi karena dipicu permusuhan antar individu dan biasanya orang yang bermusuhan akan mencari cara untuk membalaskan dendamnya. Bagaimana sikap orang Kristen dalam menghadapi situasi yang demikian? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang telah berbuat salah, menyakiti, melukai, dan memusuhi kita? Haruskah kita menganggap mereka sebagai musuh bebuyutan yang sewaktu-waktu harus kita beri pelajaran dengan memperlakukannya dengan tidak baik? Prinsip yang dilakukan oleh orang-orang dunia terhadap musuh adalah memperlakukan musuh sebagaimana ia sudah diperlakukan. Artinya ia akan berusaha membalas setimpal dengan perbuatan mereka, bahkan akan berlaku pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Jadi cara yang salah dalam memperlakukan orang lain yang kita anggap sebagai musuh adalah membalas dendam. Sebagai orang percaya, kita tidak diperbolehkan berlaku demikian. Sikap atau pikiran untuk membalas dendam kepada orang lain sedikit pun tidak boleh berada di benak dan di dalam praktek hidup kita. Mengapa kita tidak boleh membalas dendam? Ada tertulis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti pada Roma 12 ayat 17. Tuhan melarang kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Ketika kamu diperlakukan buruk orang lain, janganlah membalas dendam. Itu adalah hak Tuhan untuk membalas. Cukup bawa masalahmu dalam doa dan nantikan Tuhan bertindak. Pasti kamu akan dibela seperti Daud. Ayat emas kita hari ini adalah Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.